Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga tetap sehat, tetap semangat ya di rumah dalam melakukan PJJ. Untuk hari ini kita akan belajar prakarya. Disiapkan boleh buku paketnya yang telah diberikan. Sebelum memulai pembelajaran, jangan lupa nih kita berdoa dulu ya. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Dimulai. Berdoa selesai. Oke, kita akan review sedikit ya pelajaran yang kemarin telah kita lakukan, yaitu masih kerajinan limbah keras. Kemudian kita membahas tentang macam-macam kerajinan limbah keras organik dan anorganik. Masih ingat kan organik itu apa, anorganik itu apa? Ya, organik itu yang limbah-limbah yang berasal dari alam atau tumbuhan, hewan yang mudah hancur atau terurai. Tapi kalau misalnya anorganik itu sebaliknya, limbah yang tidak mudah untuk terurai atau hancur. Mungkin bisa, tapi butuh waktu yang sangat lama. Itu anorganik. Nah, kemarin kita juga ngebahas tentang pengolahan limbah tersebut dalam wilayah tertentu. Ada sanitasi, pembakaran, dan penghancuran. Setelah itu, kemarin juga kita bahas tentang prinsip kerajinan bahan limbah keras. Nah, kemarin ada pengolahan limbah keras maupun organik memiliki prinsip yang sama, yaitu 3R. Ada yang ingat? 1. Reduce, reuse, and recycle. Jadi kemarin reduce adalah apa? Mengurangi penggunaan. Kalau reuse, digunakan kembali. Kalau recycle, diolah kembali. Itu prinsip 3R dalam kerajinan bahan limbah keras. Setelah itu, kalian juga belajar tentang membuat tabel contoh-contoh tindakan keseharian kalian dalam melakukan reuse, reuse, dan recycle dengan sederhana. Dan untuk kali ini kita akan lanjut ke pembahasan tentang pengolahan bahan limbah keras. Kalian bisa lihat di halaman 12. Cek halaman 12. Nah, Ibu juga bisa bikin PowerPoint. Pengolahan bahan limbah keras. Nah, kalian bisa lihat juga ya, masing-masing daerah memiliki ciri khas kerajinan yang menjadi unggulan daerah-daerahnya. Hal ini tentu dikarenakan sumber daya limbah organik dari masing-masing daerah berbeda. Di bawah ini merupakan penggolongan hasil limbah keras organik yang dapat dijadikan bahan baku produk kerajinan dilihat dari kondisi wilayahnya. Jadi, masyarakat atau kamu misalnya tinggal di daerah pesisir pantai, sama dibandingkan dengan saudara kamu yang tinggal di daerah pegunungan. Pasti limbah yang kalian hasilkan itu berbeda. Misalnya yang di pesisir pantai biasanya mereka bisa dilihat contohnya cangkang kerang, tempurung kelapa, sisik ikan, tulang ikan itu yang biasanya dihasilkan limbah-limbahnya. Kalau di pegunungan, di sini biasanya ada limbah kayu pinus, kayu abasia, dan kayu kamfer. Karena banyak digunakan pasti banyak pohon-pohon juga. Hanya lebih ke situ limbahnya. Kalau daerah pertanian beda lagi. Limbah yang biasa dihasilkan yaitu tulang sapi, kerbau, kambing, ayam, serta tulang ikan. Nah, kalau di perkotaan, di pertanian juga bisa sampah-sampah ini lebih ke peternakan, mungkin itu tadi kelewatan itu peternakan. Kalau pertanian tuh misalnya dari bekas batang-batang jagung misalnya, atau pohon-pohon yang lainnya. Kalau daerah perkotaan itu ada limbah keras organiknya adalah pecahan keramik, potongan logam, pecahan kaca, terus aneka plastik bekas perabot, bekas orang tua gitu. Itu contoh-contoh
eh, limbah-limbah yang dihasilkan dari wilayah yang tertera. Lanjut, di sini ada proses pengolahan bahan limbah keras secara umum sederhana. Pengolahan dapat dilakukan secara manual maupun menggunakan mesin dalam prosesnya. Jadi setelah kita nih udah tahu nih ada bahan-bahan, ada limbah-limbah yang telah dihasilkan, kita mau memprosesnya, tentu kita harus mengerti step-stepnya atau cara proses pengolahannya. 1. Pemilahan bahan limbah keras. Bisa kalian dari rumah dipisahkan sampah basah dan sampah kering, bisa dipisah-pisahkan jadi enak, lebih digolong-golongkan. Terus kedua, pembersihan limbah keras. Ketika sudah ada nih limbah nih yang kita mau proses, pasti kita bersihkan dulu, bisa dicuci dengan deterjen, bisa dibilas segala macam. Setelah itu baru pengeringan. Pasti dong kita keringin dulu sebelum kita proses. Kita keringin biasanya pakai sinar matahari. Keempat, kita beri warna, pewarnaan bahan limbah keras. Pakai cat ya, bisa jika kamu punya pentul ya, kayak cat air, bisa kamu hias-hias segala macam, keluarkan kreativitas ya. And then setelah itu, setelah pewarnaan itu adaptasi ke pengeringan. Nggak mungkin basah-basah, catnya masih basah-basah kita gunakan langsung barangnya, mungkin ya, harus pengeringan dulu. Setelah itu baru penghalusan bahan agar siap dipakai. Dia halusin detail-detail, setiap detail-detail kecilnya dirapikan lagi. Jadi bisa menjadi bahan produk baru yang lebih menarik. Oke. Nah, syarat-syarat perancangan benda kerajinan yaitu kegunaan utility. Benda kerajinan harus mengutamakan nilai praktis. Nah, nilai praktis maksudnya yang nilai yang berfungsi, yang bisa mempunyai fungsi lagi untuk kita gunakan. Kenyamanan, comfortable. Benda kerajinan harus menyenangkan dan memberi kenyamanan bagi pemakainya. Contohnya kalau misalnya nih ada cangkir, kita bikin cangkir misalnya dari tanah liat. Pasti kita bikin gagangnya untuk apa? Biar nyaman kita megang cangkirnya, nggak bisa ketika panas, nggak kepanasan. Itu salah satu syarat kenyamanan. Dan ketiga, keluasan, flexibility. Benda kerajinan harus memiliki keserasian antara bentuk dan wujud benda dengan nilai gunanya. Contohnya kita buat sendal misalnya ya. Sendalnya itu pasti harus kita sesuaikan sama bentuk atau ukuran kaki kita. Ya, jangan sampai kekecilan, jangan sampai kebesaran, karena harus ketika benda itu nggak sesuai sama bentuk kaki kita, pasti kan kita nggak nyaman, nggak lurus makainya. Jadi harus diserasikan antara bentuk dan wujud benda dengan nilai gunanya. Dan lanjut lagi keamanan, ini yang lebih paling penting. Benda kerajinan tidak boleh membahayakan pemakainya. Ya, iya, karena kan benda kerajinan itu kan kita gunakan. Jangan sampai membahayakan, membuat luka segala macam, akhirnya malah menjadi malapetaka dan bahaya gitu. Nggak boleh. Harus jadi keamanan number one. Keindahan estetik, benda yang indah mempunyai daya tarik lebih dibanding benda yang biasa-biasa saja. Benar ya? Misalnya nih, ada nih saya di pasar ada yang jualan cangkir atau tas gitu ya. Kalau yang satu tasnya biasa aja modelnya, yang satu ada ukirannya, ada gambaran bunganya segala macam. Pastikan yang lebih mahal itu adalah yang lebih ada ukirannya lebih bagus. Oke, keindahan itu adalah menjadi daya tarik yang lebih dibandingkan benda yang biasa saja. Itu paling. Jadi untuk minggu depan kita akan membahas nih kerajinan-kerajinannya. Contohnya dari cangkang kerang, terus segala macam ya. Di sini ada di buku-buku kamu. If you have any questions, you can ask me in WhatsApp. Kamu bisa WA saya dengan sopan, dengan assalamualaikum, terus sebutkan namanya, mau tanya apa, nanti insyaallah pasti dibalas. And thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.